sekalian, yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Matansop, serta seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak sebut satu, mohon maaf. Saya akan cepat saja membacakan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia untuk Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nama sapi Siloam. Lahir pada 25 Juli 2021, ya 25 tahun. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan baik kami. Kami sebagai petani peternak, kami mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang telah memperhatikan kami sehingga lewat seleksi ternak korban kami punya ternak bisa masuk. Amin. Dan lolos dari hasil seleksi dari para petugas yang ada. Kata-kata dulu Bapak, Atoni dulu. Kata-kata hari ini. Pada kesempatan ini maka kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang hadir bersama-sama dengan kami, dan kami sebagai petani peternak kami akan menyerahkan ternak sapi yang kami sudah siapkan, dan ternak ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, berat bobotnya yang paling tertinggi di Kabupaten Kuban. Shalom. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Provinsi NTT, walaupun belum sampai, saya sudah merasa sudah sampai. Oh. Ya, tadi sama-sama dari Musola Sufa di Alak, dan sama-sama naik mobil. Ya, kita namanya juga kita masih cepat bisa lari toh. Ketum kan agak pelan. Walaupun belum sampai, kita masih sudah sampai. Ya kan sudah niat, kan sudah sampai. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Pak Samsul Barit, terima kasih, dan semua jajaran rektorat, para dekan, dosen, keluarga besar Universitas Muhammadiyah yang saya hormati. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi NTT. Yang saya hormati PLH Sekda yang juga calon komisaris Bank NTT. Memang tahu dan orang doanya doa sekali, doa pensiun, doa macam komisaris. Para staf ahli dan semua Bapak Ibu pimpinan pada hari ini hadir, asisten, terima kasih Bapak Ibu pimpinan OPD hadir pada hari ini menemani saya. Yang saya hormati ketua dan anggota panitia korban. Siapa ketua panitia di sini? Mana? Kita buat tutup panitia dulu nih. Sudah gampang, potong berapa? 12. Saya ada yang potong 1-2 ekor, saya kepala sakit juga nih. Cara potong bagaimana kepala sakit. Nah ini 12 ekor lumayan nih. Dan singkatnya semua kita ada pada hari ini. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kalau lihat tadi laporan dari Pak Melki, mana Pak Melki? Nah, Pak Melki, nama sama dengan saya ini bisa agak berbahaya. Sekda Alur namanya Melki, dia yang jadi. Karena Sekda Alur ini ada nama sama nih kata Wakil Bupati. Kalau nama Simon Petrus terjadi. Kalau nama misalnya Yohanes terjadi. Ada nama Melki dia jadi sekda, itu diakui Pak Ansor. Nah ini nama-nama Melki begini bahaya Pak. Kan saya masih terkenang terus dia. Jadi hari ini kita sudah dengar tadi, kita bersyukur ini sapi mungkin terberat se-NTT saya. Kan biasanya bantuan presiden itu yang paling berat biasanya, yang paling bagus, yang paling mantap. Jadi ini adalah bantuan terbaik yang diberikan oleh presiden, yang biasanya itu pasti itu sapi yang terbaik yang ada di provinsi ini. Itulah yang akan menjadi bagian dari persembahan korban presiden bagi kita semua. Tepuk tangan dulu buat Presiden Prabowo Subianto. Berkenaan dengan itu atas nama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Presiden yang melalui pesan ini disampaikan pada seluruh umat muslim dan muslimat di muslimin dan muslimat di Provinsi NTT
dan kepada semua saudaraku saya hadir pada hari ini di kampus Muhammadiyah. Semoga semua amal ibadah, khususnya ibadah kurban dilaksanakan, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga sukacita Idul Kurban ini, Idul Adha ini menegurkan komitmen persaudaraan, kebersamaan, membuat kita semua bersaudara dalam satu provinsi yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, Idul Adha ini adalah tentang pengorbanan dan keikhlasan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita diingatkan untuk 3 hal untuk memaknai titipan Presiden pada hari ini. Pertama, semangat berkorban untuk gotong royong. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dan hari ini, melalui Idul Kurban ini, kita diajar untuk kalau mau untuk NTT ini maju, Kota Kupang maju, Muhammadiyah maju, harus punya semangat berkorban yang sudah lakukan. Dalam spirit bersama-sama, jadi ini kita berkorban bersama-sama itu untuk membuat Indonesia maju, NTT maju, Kota Kupang maju, dan juga tentu Muhammadiyah maju. Kemudian juga semangat keikhlasan dalam melayani. Tidak ada juga kita berkorban itu karena keterpaksaan, tapi memang karena memang kita ingin melayani, kita memang ikhlas, kita ingin memberikan yang terbaik. Dan hari ini panitia yang sudah menyiapkan sapi Siloam ini, Siloam itu kalau tidak salah artinya diutus toh, benar ya? Atau salah saya? Coba Pak Sony Libing. Siapa yang pernah dirawat di Siloam coba? Semua pernah dirawat di Siloam? Pernah Pak, pernah. Arti Siloam apa coba? Selamat damai. Salam damai. Ini jawabannya satu betul soalnya. Kalau assalamualaikum, iya. Kalau salam, iya Pak. Sampai, tapi kalau silom saya kira artinya lain. Coba dicek. Yang diutus. Yang diutus benar kan? Yang diutus. Ya, sama tadi tidak salah toh. Yang diutus. Yang benarnya yang diutus. Yang diutus. Saya percaya Ibu Sylvia Pekujawa. Kenapa saya percaya dia? Karena sekarang ini dia sudah urus kita bernasib semua Pak. Investasi Pak. Jadi Pak Presiden memberikan sapi terbaik yang dicari oleh panitia, dapat dari Pak Abraham tadi, Absalom. Pak Absalom ini kita anggap Pak Abraham juga lah, dekat-dekat gitu. Kita lagi berkorban Pak. Kita baptiskan ya. Abraham Ibrahimnya satu nama Pak. Jadi Absalom kita akan koma dikit jadi Abraham Ibrahim. Astaga. Masuk tuh barang ya? Kemudian juga hari ini kita lihat bahwa korban ini kita juga membuat ada merayakan semangat atas persatuan dan kebersamaan kita di tengah keberagaman. Saya cek semua orang yang ketemu saya, rata-rata ini Idul Kurban ini tahun, itu dia berdampak ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Karena juga saya cek itu ternyata banyak juga hewan kurban ini juga dinikmati oleh umat non-muslim. Tepuk tangan dulu buat kita kurban kita. Data yang saya dapat dari Pak Melki Asar sampai tadi malam. Tadi malam terakhir itu saya terima dari yang Turkiye pagi. Malam saya terima jam 9:30 malam itu dari Hayrat Foundation, Turki juga. Jadi total kita hitung semalam itu 4.600 ya. Orang 4.625. Nah, dia tambah 25 lagi nih Pak Melki. Dia lebih tahu detail tuh. Jadi 4.625 sapi yang dikorbankan di seluruh NTT hari ini. Di luar sapi, tadi disampaikan bahwa hanya dari Pak Menteri, hanya di Kota Kupang saya 2.000 lebih ya, tambah kambing sudah 35 miliar. Jadi kalau kita bikin 2 kali lipatnya itu berarti ada 70 miliar terputar ini hari satu NTT. Benar ini NTT. Ini yang dikorbankan di sini. Boleh lagi yang dijual ke Jawa, ke Kalimantan itu bisa berkali lipat daripada kita korbankan di NTT hari ini. Jadi putaran Idul Kurban ini saya hitung-hitung itu bisa sampai 200 miliar terputar untuk peternak CNT. Karena yang di dalam sendiri itu kira-kira sekitar 70-an miliar. Satu NTT ini 70-an miliar. Keluar lagi pasti lebih banyak lagi yang tol laut lagi putar ini. Ini saya rasa bisa berapa? 29.000. Oh ini tambah lagi nih Pak. 29.000 yang keluar, kita hitung sudah. Berarti bisa di atas 300-400 miliar ini. Bayangkan bahwa Idul Kurban ini sebagai
upacara iman sebagai acara agama untuk umat muslim berdampak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Tambah satu lagi, saja lupa. Ada 3. Jadi ada Basariyah juga. Jadi ada ukhuwah ini penting karena selain dia vertikal ke atas bagi umat muslim, Pak, dia ke bawah itu ke kiri kanan itu semua umat menikmati. Daging dinikmati sama-sama, termasuk juga dia punya efek ekonomi dinikmati juga oleh kita semua ini. Tepuk tangan dulu buat kita perayaan. Dan memang benar kita bikin acara di Universitas Muhammadiyah hari ini sudah pas. Karena di kampus ini terbesar bukan umat Islam yang sekolah, Pak. 80% umat Kristiani yang sekolah di sini. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada paduan suara nyanyi di gereja, ada korde. Kalau Muhammadiyah itu begitu, dari mulai SMP, SMA, kuliahnya itu pasti tampil di masjid, iya, tampil di gereja, iya. Dan saya pikir memang perayaan Idul Korban ini menggambarkan memang sebagai perayaan yang luar biasa, membuat kita semua menikmati berbagai dampak dari peristiwa ini. Dan bantuan Presiden untuk Provinsi NTT, saya hitung ini, ada 28 ekor, tepuk tangan buat Pak Presiden, ada 28 ekor biobatis NTT ini, tersebar di Provinsi NTT hari ini, maupun juga 22 kabupaten kota se-NTT, dan bobot sapi Presiden itu minimal 900 kilo, Pak. Minimal 900 kilo, atau yang terbaik di setiap tempat. Terbaik di provinsi yang saya antar ini, tapi di setiap tempat, di kota, kabupaten itu juga dia harus terbaik di daerah itu. Namanya Bapak Presiden, pasien terbaik. Dan kita berharap agar bantuan ini menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, mempererat semangat persaudaraan gotong royong kemudian sosial, dan membuat kita semua makin dekat kepada Tuhan bagi umat muslim, kaum muslimin muslimat seprovinsi NTT, dan juga membuat kita semua juga tetap sebagai suatu bangsa, suatu masyarakat NTT, tetap bisa harmonis satu sama lain. Sekali lagi atas nama Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dan pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkahan bagi bangsa dan daerah kita. Ini saya punya keluarga juga yang muslim di sekitar Muhammadiyah banyak, Pak, di sana juga. Saya dari sejak kecil memang selalu merayakan 2 hari raya. Pasti saya rayakan Natal dan pasti rayakan juga Idul Fitri, juga Idul Adha. Jadi kalau acara-acara begini ini pasti saya akan dengan lafal juga, walaupun saya tidak terlalu lancar bahasa Arab, tapi kalau yang ringan-ringan masih bisa. Yang ringan-ringan. Kalau berat-berat saya sudah agak berat. Kalau bahasa Arab yang ringan-ringan masih bisa kita sambung-sambung lah. Karena dulu memang kita spesifik. Karena saya pasti kalau masa-masa Idul Adha ini pasti makan daging enak juga. Idul Fitri pasti juga. Bukan, pada saat sore kami tunggu, jam 5 sore setengah 6 mandi rapi, pas buka pasti kita makan juga, makan enak. Kalau pas buka-buka puasa. Demikian bapak yang dapat saya sampaikan. Akhirnya memohon tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Takmir dan seluruh perangkat masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang filmnya sudah pada nonton belum, film Muhammadiyah? Ahmad Dahlan, Sang Pencerah, sudah pada nonton belum? Saya kira itu bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah SWT menyertai kita dalam berbagai langkah ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam punya, salam satu kita semua. Melalui korban di hari Idul Adha ini, ayo Bapak Indonesia, ayo. Terima kasih. Mohon izin Bapak Gubernur, kita akan lanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan masyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kepada Universitas Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Melki Laksana, Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, menyerahkan dengan resmi sapi bantuan Presiden untuk perayaan Idul Adha di tingkat provinsi NTT yang diserahkan di Universitas Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah yang kita banggakan ini, di depan masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepada Rektor
atau yang mewakili di PA3 dan juga oleh pimpinan Muhammadiyah NTT. Semoga ini berkenan dan bisa dinikmati oleh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pak Rektor dan segenap siswa akademika jemaah masjid, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur atas bantuan yang diserahkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi jemaah di lingkungan Masjid Ahmad Dahlan. Amin. Salam hormat kami dari Pak Rektor dan segenap siswa akademika. Ayo kita bangun NTT, kita berdiri bersama-sama di Palgu agar NTT lebih sejahtera dan mampu berkembang. Amin. Amin. Harapan dari Bapak untuk Universitas Muhammadiyah Kupang sepertinya seperti apa? Universitas Muhammadiyah Kupang, salah satu kampus besar yang ada di Kota Kupang dan di NTT ini, tentu saya berharap agar terus pertama meningkatkan kualitas di semua fakultas jurusan yang dimiliki dan terus bisa membuka agar lebih banyak orang bisa masuk dan berkuliah di sini. Dan yang penting yang buat saya adalah terus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk berbagai hal yang menjadi kekuatan dari Muhammadiyah yang bisa dipakai juga untuk membantu pemerintah, untuk program-program pemerintah yang dilakukannya seperti penanganan stunting, kemiskinan dan lain, juga membantu masyarakat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi Muhammadiyah sejak dulu saya kenal membuka diri untuk semua kalangan, menguatkan diri saya dengan banyak ASN di sini ya, ASN, polisi, tentara, orang-orang profesional juga sekolah di sini. Mudah-mudahan itu memperkuat Muhammadiyah untuk bisa berkontribusi bagi daerah maupun juga bagi masyarakat. Amin. Satu kata untuk hari ini, Bapak, untuk kurban hari ini? Kalau satu kata, ini yang ada susah. Kalau satu kata buat tadi adalah semangat. Terima kasih, Bapak. Kita mesti berkorban dengan penuh semangat. Terima kasih. Sudah berdiri. Oke, sudah berdiri ya. Aku izin dari media terkait hewan kurban dari Pak Presiden ini sendiri. Harapannya seperti apa, Pak? Tentu kami berterima kasih untuk bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto yang saya sudah mengecek adalah sapi yang terbaik, terbesar, terberat se-NTT, dan tentu saya berharap agar melalui korban ini kita semua bisa makin dekat satu sama lain dalam berbagai praktek kehidupan ke depan. Terima kasih. Universitas Muhammadiyah Kupang, Ayo Indonesia! Ayo NTT!